Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, selamat bertemu kembali pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kali ini kita akan mempelajari pelajaran 3, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Namun sebelumnya, mari kita buka dulu pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai lanjutan dari pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah nanti setelah anak-anak mempelajari materi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, siswa dapat 1. Menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, dapat menjelaskan keterkaitan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan perkembangan dakwah sekarang. Setelah Nabi Muhammad hijrah tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi, Nabi dan para sahabatnya yang terkenal yang berasal dari Makkah berhijrah atau pindah ke Yasrib dan mengganti kota Yasrib menjadi kota Madinah atau disebut Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya, atau juga Madinatul Nabi atau kota Nabi. Sesampainya di Madinah, Nabi dan para sahabatnya disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah, khususnya oleh suku Aus dan Khazraj, dengan mengucap salawat di sepanjang jalan yang dilalui Nabi dan para sahabat. Nah, ini ilustrasi proses penyambutan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, apa usaha Nabi setelah sampai di Madinah? Usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah setelah berada di Madinah, diantaranya nomor 1 yaitu mendirikan masjid. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dibeli oleh Nabi Muhammad dari 2 orang miskin bernama Sahal bin Amr dan Suhail bin Amr. Pendirian masjid ini dimaksudkan sebagai pusat ibadah dan dakwah Islam untuk bermusyawarah kaum muslimin, untuk mempersatukan kaum muslimin, dan untuk atau sebagai pusat pemerintahan. Di salah satu penjuru masjid disediakan tempat tinggal untuk orang-orang miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka dinamai Ahlus Suffah. Yang nomor 2, usaha Nabi yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Cara ini dilakukan Nabi untuk mengokohkan persatuan umat Islam di Madinah. Sebagai contoh, Nabi mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan Zaid bekas budaknya. Abu Bakar bersaudara dengan Kharijah bin Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik al-Khazraji. Kaum Muhajirin kemudian banyak yang menjadi pedagang dan petani. Di antaranya
Abdurrahman bin Auf menjadi pedagang, sedangkan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menjadi petani. Yang ketiga, usaha Nabi yaitu membuat perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Perjanjian damai ini dilakukan untuk menciptakan rasa damai dan tentram bagi masyarakat Madinah, baik yang muslim atau yang bukan muslim. Di sini maka Nabi membuat peraturan-peraturan yang disebut dengan Piagam Madinah, yang isinya Piagam Madinah itu antara lain: 1. Kaum muslim dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka yang lain wajib membantu. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa asas, yaitu asas kebebasan beragama, asas persamaan, asas keadilan, asas perdamaian, dan asas musyawarah. Yang keempat, usaha Nabi di Madinah yaitu meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dalam bidang pemerintahan diterapkan prinsip musyawarah atau demokrasi. Dalam bidang ekonomi diterapkan asas koperasi, yaitu tiap-tiap muslim harus saling membantu. Dalam kehidupan bermasyarakat diterapkan asas keadilan, harus saling tolong-menolong, menghargai persamaan hak dan kewajiban sesama muslim, tidak ada perbedaan pangkat, harta, dan keturunan, harus mengasihi dan memelihara anak yatim, menyantuni janda-janda. Dengan demikian, maka berdirilah kota Madinah sebagai kota terbesar di Jazirah Arab. Kemudian perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah. Kebanyakan penduduk Madinah, terutama suku Aus dan Khazraj, menerima dakwah Nabi tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan dakwahnya, Nabi menemui rintangan, khususnya dari orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan keberhasilannya. Salah seorang Yahudi munafik yang tidak senang adalah Abdullah bin Ubay. Ia selalu melaporkan kegiatan Nabi di Madinah kepada kaum kafir Quraisy di Mekah, sehingga pada masa-masa kemudian terjadilah banyak peperangan dengan kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, peperangan-peperangan yang terjadi ketika Nabi Muhammad di Madinah yaitu 1. Perang Badar. Perang ini terjadi di dekat sumber mata air milik seorang bernama Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan 5 Januari 623 Masehi. Dalam perang ini pasukan Islam hanya berjumlah 313 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pihak kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang ini dimenangkan oleh umat Islam dengan korban tewas sebanyak 14 orang muslim dan 70 orang kafir termasuk Abu Jahal. Yang kedua,
Perang Uhud. Perang ini berlangsung pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah bertepatan bulan Januari 625 Masehi di sebuah perbukitan bernama Uhud. Pasukan Islam dipimpin Nabi pada awalnya berjumlah 1.000 orang, tetapi 300 orang membelot karena hasutan Abdullah bin Ubay. Sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang yang dipimpin Abu Sufyan dan istrinya Hindun. Karena pasukan Islam meninggalkan posisi perang untuk mengambil harta rampasan perang atau ghanimah, akhirnya pasukan Islam mengalami kekalahan. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi terbunuh dan isi tubuhnya dikoyak-koyak oleh Hindun. Korban meninggal dari pihak umat Islam adalah 70 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 23 orang. Perang selanjutnya yaitu Perang Khandaq. Perang terjadi di sebelah utara Madinah pada bulan Syawal 5 Hijriah atau Maret 627 Masehi. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Dalam perang ini pasukan musuh berjumlah 10.000 orang yang dipimpin Abu Sufyan. Sedangkan pasukan Islam hanya berjumlah 3.000 orang, pimpinan Nabi dan Ali bin Abi Thalib. Atas usul dari Salman Al-Farisi, orang Persia, pasukan Islam membuat parit mengelilingi perbatasan kota Madinah. Akibat adanya parit ini, pasukan kafir Quraisy mengalami kekalahan. Selain 4 atau 3 perang di atas, ada beberapa peperangan lagi yang terjadi antara umat Islam dengan kaum kafir, yaitu 1 perang Khaybar, 2 perang Mu'tah, dan perang Tabuk. Nah, demikian anak-anak materi kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi, supaya lebih jelas lagi, anak-anak bisa mengerjakan evaluasi berikut ini. Ada 5 soal evaluasi, yaitu nomor 1, apa nama masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nomor 2, sebutkan kaum muhajirin yang dipersaudarakan dengan kaum Ansor. 3, sebutkan isi piagam Madinah. 4, apa sebab umat Islam kalah pada perang Uhud? Nomor 5, siapakah yang mengusulkan pembuatan parit pada perang Khandaq? Nah, itulah anak-anak. Evaluasi ini dikerjakan dengan baik supaya anak-anak lebih paham dengan materi di atas tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa sehat selalu. Marilah pada materi kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.